Device ini beratnya cuma 1,5 kg doang, tapi speknya monster dan performance-nya udah sama kayak PC desktop gaming. CPU-nya pakai AMD Ryzen AI 300 HX series, GPU-nya pakai RTX 5070 Ti, dan layarnya 3K 120Hz OLED. Jadi apakah laptop ini bisa bikin kita impress? Ladies and gentlemen, gue Mr. Grace dari Agres ID. Ini dia review Asus ROG Zephyrus G14 OLED 2025. Kuy, review brother. Buat kamu yang lagi cari laptop, PC, gadget, atau elektronik rumah tangga, saran Mr. Grace mending langsung ke Agres ID aja, karena Agres ID punya lebih dari 180 toko cabang yang tersebar di banyak kota besar di seluruh Indonesia. Apalagi kalau kamu belanjanya di toko cabangnya Agres, udah pasti bakal dapetin banyak banget keuntungan. Mulai dari diskon 4% hingga 5 juta, cicilan 0% hingga 12 bulan, garansi 5 hari tukar unit baru, dan gratis Agres Protect selama 1 tahun. Belum lagi, Agres juga udah punya authorized service center resmi yang bisa handle banyak brand di Indonesia, yaitu Agres Care. Jadi, cari gadget, Agres aja. Tahun lalu nih Grace Friend, kalau kita ingat-ingat, Mr. Grace sudah pernah review Zephyrus G14 tahun 2024 yang pada saat itu masih pakai CPU AMD Ryzen 8000 series dan GPU-nya RTX 40 series. Tapi yang versi 2025 ini hadir dengan CPU yang lebih kencang dan GPU yang lebih gahar. Bener-bener performance-nya itu, kalau yang tahun lalu aja udah nggak masuk akal, yang tahun ini lebih nggak masuk di akal lagi. Tapi pengujian performance, tenang dulu. Saatnya kita bahas first impression-nya terlebih dahulu. Secara garis besar, ini untuk desain dan bobotnya, baik G14 yang tahun 2024 maupun yang versi 2025, ini bener-bener mirip plek-ketiplek, Grace Friend. Bodi dengan aluminium alloy chassisnya juga masih dipertahankan, bahkan bobot dan dimensinya pun juga sama persis. Nggak cuma itu, keyboardnya juga sama nih Grace Friend. Masih satu zona backlit RGB, yang warnanya ini bisa kamu atur dari software Armoury Crate. Intinya sih kalau secara garis besar, baik G14 2024 maupun 2025 ini benar-benar sama banget Grace Friend. Tapi dibalik dari hal superior di bagian desainnya, ini untuk layarnya juga nggak kalah nih Grace Friend. Dimana layar 3K 120Hz OLED-nya ini juga masih dipertahankan di G14 2025. Jadi kalian coba bayangin nih, main game AAA, let's say kayak Cyberpunk 2077 ataupun GTA 5 Enhanced Edition, terus pas di tengah kota malam-malam ya lagi nikmatin city light, itu udah pasti nikmat banget Grace Friend. Terutama secara visual. Kenapa? Ya karena ini kan layarnya OLED. Dia kontrasnya itu 1 juta banding 1. Itu pun belum lagi dengan bantuan resolusi 3K dan panel OLED-nya. Wah, ini sih kalau secara visual udah bener-bener apa ya, udah bukan manjain mata lagi, tapi ya mata tuh kayak diberikan kenikmatan duniawi. Dan by the way, ini busway nggak cuma sekedar visual aja nih Grace Friend. Untuk motion atau pergerakannya pun juga mulus banget karena refresh rate-nya udah 120 Hz. Dimana kalau kamu pakai laptop ini buat main game e-sport, itu bayangin ya, game e-sport 3K, tapi 120 Hz. Udah visualnya bagus, tapi motionnya juga mulus. Itu bingung tuh. Main e-sport ngincer quantity apa quality tuh kalau kayak gitu bilangnya. Nggak lupa juga nih Grace Friend ya, kalau color gamutnya sendiri, ini ya tahu ceritanya lagi sih, 100% DCI P3, dan nggak cuma color gamut secara di atas kertas doang, dia udah Pantone validated. Jadi kalau dipakai buat yang kelasnya profesional, terutama buat yang seneng ngedit output warna nih, atau kerjaannya bahkan, wah ini sih udah bukan mumpuni lagi ya, tapi udah senjata paling mematikan nih Grace Friend. Jadi ya, poin utamanya layar dari Zephyrus G14 OLED 2025 ini bener-bener menggabungkan dua dunia nih. Dunia kreatif dan dunia gaming. BTW kalau kita ngomong soal kreatif nih Grace Friend, ini udah pasti pekerja kreatif seneng banget sama laptop yang satu ini. Really? Kenapa? Ini nih, karena jumlah dan jenis port yang ada di laptop ini bisa dibilang cukup banyak dan cukup lengkap. Coba nih, kamu lihat sendiri ya. Laptop ini udah tersedia micro SD card reader yang support baca hingga ultra high speed 2 memory card. Itu sih memory card yang bisa dipakai di kameramen profesional, Grace Friend. Itu pun juga belum sama 2 USB Type-C yang dua-duanya ini sama-sama support DisplayPort. Kalau udah jadi kayak gini sih, Mr. Grace cukup bingung ya, karena ini kan masuknya thin and light.
tapi secara kegunaan udah sama persis kayak desktop replacement. Nggak lupa juga, ini laptop udah pakai Wi-Fi 7 dan punya Bluetooth 5.4 untuk konektivitasnya. Jadi soal kemampuannya sih udah nggak perlu diraguin lagi ya. Nah, yang menarik nih ada di bagian audionya guys friend, di mana laptop Zephyrus G14 OLED ini punya 4 buah speaker, plus ada 2 tweeter juga, di mana speakernya ini yang 2 ngadep ke bawah dan 2 ngadep ke atas, dan suaranya, aduh guys friend, ini benar-benar salah satu suara yang paling terbaik di laptop gaming saat ini. Buat kamu yang penasaran, nih coba kamu dengar nih, pakai headset nih, biar experience-nya lebih menarik lagi. Terus kalau kita bicara soal webcam, ini juga salah satu yang terbaik di mana dia bisa nangkap video hingga resolusi Full HD dan udah ada fitur infrarednya nih buat nyalahin fitur Windows Hello. Jadi kalau kamu mager ngetik-ngetik buat login Windows, tinggal pakai muka doang, face scan, langsung login. Keren. Berikut ini adalah tes webcam dari Asus ROG Zephyrus G14 OLED 2025. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih guys friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggaknya? Ramein aja di kolom komentar. Well, Grass Friends, sekarang Mr. Grass pengen bicara soal spesifikasi dari ini laptop, karena ini dia nih bagian yang cukup menarik. Kalau kita bicara soal CPU-nya, laptop ini udah menggunakan AMD Radeon AI9 HX370, di mana secara konfigurasi dia punya 12 core 24 thread, dengan max clock hingga mencapai 5,1 GHz, dan L3 cache-nya ini cukup gede ya, sebesar 24 MB. Dan namanya aja AMD Ryzen AI. Ya jelas ini CPU udah punya NPU nih guys friend, atau AI Engine namanya, yang punya kemampuan hingga 50 TOPS, menjadikannya laptop ini bersertifikasi Copilot Plus PC. Wah, gokil ya. Selain performanya kenceng, tapi wah, pinter laptop. Dan kalau kamu penasaran soal kemampuan sintetisnya kayak gimana, nih Mr. Grass tes benchmark ya. Untuk 3D Mark Time Spy sendiri, ini angkanya lumayan gokil untuk CPU-nya. Bisa dapat 9.700-an poin, ini bahkan hampir 10.000 poin Grass Friend. Belum lagi, Cinebench 2024 dia bisa dapat hingga 1.097 poin, dan Cinebench R23 bisa hampir 20.000 poin. Jadi ya bilangnya gimana ya, ini secara performance sintetis kenceng banget, tapi pinter. Very smart. Terus ini laptop juga didukung dengan RAM yang kapasitasnya lumayan gede nih, 32 GB LPDDR5X, dan clock speednya nih guys friend, 8000 MHz. Ya memang sih dia nggak bisa di-upgrade, cuma ya 32 GB LPDDR5X dengan 8000 MHz sih itu kenceng banget sih performance-nya. Soal storage pun juga sama ya, SSD-nya ini 2 TB. NVMe PCIe Gen 4, dan speednya lumayan nih guys friend. Read-nya bisa mencapai 5,2 Gbps, dan write-nya ini 4,1 Gbps. Didukung juga dengan kapasitas baterai yang cukup gede ya, 73 Wh, dan punya power adaptor sebesar 200 Watt dayanya. Dan yang spesial nih guys friend, ini di stiker hijaunya, dia pakai Nvidia GeForce RTX 5070 Ti laptop GPU, dan yang ini udah bersertifikasi RTX Studio. Jadi kamu bayangin aja guys friend, ini benar-benar laptop yang dirancang untuk pekerja kreatif banget sih. Karena kalau RTX-nya ini udah bersertifikasi RTX Studio ya, ini kalau jalanin software content creation, udah jelas optimizer-nya ini jauh lebih kencang guys friend performance-nya. Secara spesifikasi dia punya 5888 CUDA cores dengan VRAM sebesar 12 GB GDDR7, dan TGP-nya, biar kata ini laptop tipis, TGP-nya ini bukan 80 Watt, bukan 90 Watt, bukan 100 Watt, tapi 120 Watt guys friend. Wah, gokil ini. Dan yang pasti karena ini RTX 50 series, fitur-fitur Nvidia kayak Ray Tracing, DLSS 4, Multi-Frame Generation, Nvidia Reflex 2, dan lain sebagainya, berbagai macam fitur Nvidia itu udah pasti ada semua di sini guys friend. Terus kalau kamu penasaran soal performance benchmark kayak gimana, nih coba kamu lihat dulu berikut ini. Tuh, lihat sendiri guys friend. Angka-angkanya ini bisa dibilang gokil banget sih. Tinggi-tinggi banget skornya yang pasti. Dan yang cukup menarik nih, untuk Stillnomate-nya bisa di atas 3000-an poin. Padahal ini di form factor laptop yang tipis banget. Bener-bener mind-blowing banget sih. Sekarang langsung kita masuk ke pengujian dunia nyatanya nih guys friend. Dan yang pertama Mr. Grass itu akan mulai tes rendering dulu deh. Ini yang pertama Mr. Grass Blender 3D untuk BMW Scene. Ya hasilnya sih nggak usah tanya ya, ini ringan-ringan banget. Tapi yang cukup menarik nih guys friend, ini kita pakai scene yang cukup berat nih, yaitu barbershop scene.
Dan walaupun Zephyrus ini bisa dibilang laptop tipis ya, tapi gila nih performance-nya. Bisa dapat hingga 32 menitan, Grass Friend. Terus karena tadi Mr. Grass mention soal pekerja kreatif cocok banget pakai laptop ini, jadi Mr. Grass juga testing editing video nih ya. Dan nggak usah ditanya lagi Grass Friend, performance-nya kencang banget. Render ke 4K 60 sendiri aja, waktunya bisa under 2 menit, lebih tepatnya 1 menit 48 detik. Itu pakai Premiere loh ya. Gimana kalau pakai CapCut? Waduh, nggak usah ditanya, kenceng banget nih. Jadi ya, emang laptop ini bener-bener apa ya, dipakai di kegiatan dunia nyata itu, waduh, bener-bener apapun kerjaan kamu, cepet kelar pakai laptop ini. Dan nextnya nih, kira-kira kalau kita pengujian tes gaming, laptop ini dapat berapa FPS nih? Tanpa perlu basa-basi, langsung aja kita tonton video berikut ini. Gimana Grass Friend? Mantep ya performance-nya. Ini sih emang, waduh gila sih. Gimana ya, jelasin itu kayak udah nggak bisa berkata-kata lagi. Ini form factor laptop tipis banget. Ukuran itu sama kayak laptop kerja atau laptop kantor pada umumnya ya. Cuma main game AAA bisa nyentuh hingga lebih dari 100 FPS. Nih, tak bisa berkata-kata Mr. Grass. Wow. Nah, berikutnya pasti ini hal yang cukup ditanya-tanya nih, yaitu cooling sistemnya gimana sih Mr. Grass? Nih, coba Mr. Grass kasih tunjuk kepada kalian ya. Untuk pengujian suhunya sendiri, yang paling tertinggi itu hadir ketika kita testing CPU-nya. Dimana untuk rata-rata suhunya ini ketika kita testing berkisar di 90-an derajat Celcius. Dan untuk GPU-nya sendiri, ini berkisar ya sekitar 79-an derajat Celcius nih Grass Friend. Terus untuk baterainya Grass Friend, ya memang sih kita semua tahu ya, ini laptop itu kan powernya gede-gede banget, speknya mumpuni juga, dan performance-nya tadi kita lihat sendiri emang kencang banget. Tapi nggak ada salahnya dong kita tes baterai. Berdasarkan pengujian yang udah Mr. Grass lakukan, ya not bad lah 2 jam 17 menit untuk sebuah laptop yang powernya ini, waduh, gahar banget. Saran Mr. Grass kemana-mana tetap bawa charger aja, karena untuk sebuah laptop gaming, ini laptop selain ringan, tapi chargernya juga cukup ringan Grass Friend. Cuma 200 watt doang, nggak gede-gede banget. Nah, dengan kemampuan yang bisa dihasilkan oleh Zephyrus G14 OLED 2025 ini, pasti kamu juga bertanya-tanya dong, kira-kira harganya berapa sih Mr. Grass? Pada saat video ini dibuat, harganya ini ada di angka 47 jutaan kecil aja nih Grass Friend. Dan di paket pembeliannya ini, kamu udah langsung dapat free Windows 11 Home, Microsoft 365 Basic, Office Home Student 2021, dan 2 buah charger nih. Ada yang full size, ada juga charger yang kecilnya. Dan kalau kamu beli di offline store-nya Agrest ID, udah bakal dapat gratis Agrest Protect selama 1 tahun. Itu pun juga belum sama cicilan 0% hingga 12 bulan, diskon 4% hingga 5 juta rupiah, dan garansi 5 hari tuker unit baru kalau unit yang beli di Agrest ini kenapa-napa. Sekarang kesimpulan ya Grass Friend. Ini Mr. Grass sempat tanya ke ChatGPT soal pendapat dari laptop yang satu ini tuh kayak gimana. Dan ChatGPT itu menjawab, kalau Zephyrus G14 OLED 2025 ini adalah sebuah laptop portable yang mampu buat jalanin game dan aplikasi kreator kelas atas yang diduetin dengan layar super premium dan ideal banget buat pengguna yang membutuhkan mobilitas dan performa tinggi. Jadi intinya ini laptop bener-bener secara sense of exclusivity, feel premium, performance, portabilitas, itu udah di atas rata-rata Grass Friend. So, kalau kamu seorang gamers on the go yang suka pergi-pergi, pekerja kreator profesional, ataupun seorang all-rounder yang perlu sama performance kencang dari sebuah laptop, nih, Zephyrus G14 OLED 2025 ini benar-benar pilihan yang tepat buat kamu. Memang harga di awalnya cukup tinggi, tapi kalau kamu penggunaannya tepat, ini bisa jadi return of investment yang baik banget Grass Friend. Link pembelian udah Mr. Grass taruh di kolom deskripsi, atau kalau kamu pengen dapetin benefit yang lebih tinggi lagi nih Grass Friend, kayak yang tadi udah Mr. Grass sebut ya, cicilan 0%, diskon, garansi 5 hari tukar unit baru, dan gratis Agrest Protect selama 1 tahun, langsung aja kunjungin toko cabangnya Agrest ID yang punya lebih dari 180 toko yang tersebar di banyak kota besar di Indonesia.
bakal dapat banyak bonus kalau kamu beli toko cabang kita. Well, Grass Friend, Mr. Grass pengen ucapin terima kasih banyak ya buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Berkali-kali nih, Mr. Grass nggak pernah bosen buat ingetin kamu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube-nya Agrest ID, dan pastiin kamu nyalain notif loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video review produk menarik lainnya dari Mr. Grass dan Agrest ID. Terus kalau kamu punya kritik, masukan, dan saran, langsung aja ramein di kolom komentar, karena Mr. Grass pasti akan baca. Request review produk pun juga bisa. Alright, Grass Friend, I'll see you in the next video. Share video ini kepada kerabat, check out langsung di Agrest terdekat. See you and ciao, Grass Friend.